Di video kali ini saya akan tunjukkan update terbaru dari OpenAI, yaitu Advanced Voice. Ya, jadi di video ini kemarin saya sudah bahas sedikit ya tentang Advanced Voice dari OpenAI ini yang logonya berwarna biru. Dan di video beberapa bulan lalu juga saya udah kasih tahu ya tentang gimana cara ngomong bicara langsung sama GPT untuk versi yang standar. Nah, oke, di sini di halaman resmi OpenAI yang tentang mode suara ya. Di sini sudah saya terjemahin biar Anda juga bisa menyimaknya secara enak. Jadi mulai 1 Oktober ini Advanced Voice itu tersedia untuk semua pengguna ya, khususnya enterprise, edu, tim, nah, dan sebagian besar pengguna plus dan free ya. Ini tapi free-nya ingat ya, di sini free yang seperti saya contohin di video kemarin pertama itu hanya dapat sekali dalam 1 bulan. Dan untuk yang berbayar juga itu hanya disediakan ternyata hanya 15 menit. Nah, nanti kita jelasin ya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang umum yaitu tentang obrolan suara di OpenAI. Jadi kenapa sih saya bahas hal-hal yang seperti ini? Mungkin bagi Anda yang suka mempelajari sesuatu itu mendalam, hal ini penting gitu loh ya. Bagi saya ketika kita menggunakan sebuah tools untuk kebutuhan kita sehari-hari, kita harus tahu ini fungsinya apa ya, kelebihannya apa, cara menggunakannya gimana, plus minusnya apa. Kalau saya melihatnya seperti itu, jadi saya bisa memaksimalkan si tools tersebut. Meskipun banyak ya AI lain seperti ada Gemini, ada misalkan Cloud, terus ada Perplexity dan lain-lainnya, saya tetap punya keyakinan bahwa OpenAI ini akan ya jadi number one. Seperti itu. Jadi saya sangat suka banget ngulik dia, apalagi kalau ada update-update terbarunya. Salah satunya yaitu tentang advanced voice ini. Nah, di sini ada dua percakapan yang bisa secara real time merespon apa yang kita tanyakan ke GPT ini. Yaitu ya yang pertama di sini suara tingkat lanjut, yang maksudnya tingkat lanjut yaitu si advanced voice ini yang logonya berwarna biru. Dan yang suara standar yang pertama saya kasih tahu ya di video yang pertama saya kali upload itu loh. Yang pertama itu ya seperti itu, bisa diajak ngobrol. Jadi untuk yang tingkat lanjut ini ya, diluncurkan untuk pengguna plus dan tim. Pertinjaunya bulanan, suara tingkat lanjut diluncurkan untuk pengguna gratis. Oke, ini enggak terlalu ini ya. Dan di sini sih bilangnya sih menampilkan percakapan yang lebih alami, real time dan menangkap isyarat nonverbal seperti kecepatan Anda berbicara dan dapat merespon dengan emosi. Nah, nanti saya tunjukin ya. Jadi di balik kemarin video yang ini ya, di video pertama kemarin itu sebenarnya saya pakai HP 2 gitu loh. Yang satu ternyata ini dilimitin, nggak tahu, saya nggak belum baca ininya. Akhirnya saya pakai HP yang lain, itu pakai akun GPT yang lain buat bikin video konten yang kemarin jadi seperti itu. Jadi ternyata dilimitin gitu. Saya juga kaget ya. Nah, ini di sini kan ada penjelasannya ya. Dia bisa menampilkan percakapan yang lebih alami ya, lebih alami. Ya kayak kita ngomong, kayak saya sama Anda misalkan ngomong ketemu langsung, ya itu real time-nya seperti itu. Jadi kalau Anda belum cobain dulu, ini saya jelasin dari sini biar Anda memaksimalkan fitur advanced voice ini ya. Nah, di sini juga ya menangkap isyarat nonverbal seperti kecepatan Anda berbicara yang tadi saya bilang dan merespon dengan emosi. Nah, merespon dengan emosi ini misalkan kita mau, GPT, jangan berisik-berisik ya, saya mau ngomong sesuatu. Nah, itu dia kalau kita whisper kayak gitu, ngebisikin dia juga akan gitu. Tapi cuma kemarin saya waktunya ternyata dibatasin, kaget juga gitu saya. Ya udahlah, kayak mungkin next kita buat lah. Kemudian pengguna suara tingkat lanjut ini, maksudnya si Advanced Voice ini, input dan output audio dan pengguna plus tim dibatasi setiap harinya. Oke, nah jadi itu dia ya. Untuk pengguna plus dan GPT tim itu dibatasi setiap harinya. Jadi tetap ada keterbatasannya juga ya. Nggak full time kalian 24 yang bisa gunain, ternyata enggak seperti itu. Gitu loh. Kemudian yang suara standar tersedia untuk semua pengguna ChatGPT ya yang masuk melalui aplikasi iOS, macOS dan Android. Nah, itu ya. Jadi yang belum punya install deh. Di video kemarin saya udah jelasin ya. Kalau mau download yaitu pakai yang OpenAI ya, ciri-cirinya OpenAI ini. Jadi jangan sampai salah, misalkan Anda download nggak, loh kok nggak bisa Mas kayak gitu. Jadi pastiin aplikasinya, apps-nya dari OpenAI ya.
Kemudian di sini suara standar menggunakan beberapa model untuk menghasilkan respon termasuk mentranskrip apa yang Anda katakan. Jadi ketika saya ngomong kayak gini tanya, itu nanti ada transkrip percakapannya ya. Nanti saya tunjukin juga. Sebelumnya mengirimkan ke apa yang Anda katakan menjadi teks sebelum mengirimkannya ke model kami untuk ditanggapi. Oke, tadi meskipun suara standar tidak multimoda seperti suara tingkat lanjut, percakapan suara standar juga menggunakan GPT-4o bersama GPT-4o mini. Nah, iya itu dia ya. Jadi jangan putus harapan gitu loh. Loh, saya gratis berarti nggak bisa dapetin yang ininya ya. Tenang, tenang. Yang standar aja yang ngomongnya kayak kurang smooth gitu ya, kurang rapih lah ya. Kayak masih ada patah-patahnya itu dia udah menggunakan responsnya udah pakai GPT-4o dan GPT-4o mini. Nah, kalau Anda belum tahu GPT-4o sama GPT-4o mini bisa coba breakdown ya, bisa scroll-scroll lagi video-video saya yang lama itu udah saya bahas juga. Kemudian setiap perintah dalam suara standar dihitung dalam batasan pesan. Nah, itu dia ya. Kemudian percakapan suara mungkin saja mengandung kesalahan. Nah, itu dia. Nanti saya tunjukin juga. Jadi harap periksa informasi penting. Akses ke suara tingkat lanjut batasan pengguna terkait dapat berubah. Itu jadi ya percakapannya tiba-tiba bisa stuck aja gitu loh. Bagaimana cara mulai percakapan suara? Yaitu dengan nanti tekan icon di pojok kanan bawah ini seperti ini. Jadi kalau belum ada, belum muncul, silakan update dulu aplikasinya seperti itu. Di sini advanced voice itu nanti akan berubah warnanya menjadi biru seperti ini. Dulu kalau biru kayak gini udah siap-siap dia ngomong langsung. Halo halo GPT gitu. Ntar dia bisa langsung ngerespon dan responnya asik sih seperti manusia asli, seperti kayak ada orang yang ada di dalam layar ini gitu, kayak keperangkap gitu loh kalau saya bayangin ya loh. Ini warna biru ini. Kayak dia tuh kayak pengen keluar kalau saya lihat. Ih gila kayak manusia beneran gitu loh. Ini baru yang advance ya di tahun sekarang 2024 dan biasanya AI itu akan update di awal tahun ya, misalkan bulan Januari Februari itu pasti update deh kayaknya nih, polanya seperti itu saya lihat. Kemudian di sini harap perhatikan bahwa percakapan yang menggunakan suara standar memiliki lingkaran hitam di tengah. Nah, ini yang pertama yang pernah saya bahas ya. Jadi warnanya lingkarannya hitam. Ya suaranya agak kaku-kaku gitu deh. Saat Anda melakukan percakapan suara, Anda dapat menonaktifkan atau mengaktifkan mikrofon dengan memilih icon mikrofon di kiri bawah layar. Nah, ini ya, maksudnya yang ini ya, gambar mikrofon itu ya. Jadi ternyata si fitur voice ini dari OpenAI yang disematkan di ChatGPT, dia bisa mendeteksi suara kita terus-terusan. Jadi bisa berjalan di background. Nah, nanti saya kasih tahu berjalan di backgroundnya maksudnya gimana. Jadi misalkan kita buka apps-apps yang lain, kita sambil ngobrol sama dia, dia bisa ngerespon, benar-benar bisa ngerespon. Kemudian Anda dapat mengakhiri percakapan dengan icon keluar, ini ya sudah tahu. Nah, kemudian di sini harap pastikan bahwa Anda mengizinkan, itu sudah basi. Nah, ini ada hal-hal yang penting aja yang saya nanti sampaikan. Nah, disinilah berapa lama saya melakukan obrolan suara. Nah, untuk yang pengguna Plus, tim akan diberi tahu saat mereka memiliki sisa waktu 15 menit untuk suara tingkat lanjut pada hari itu. Maksudnya si voice advance-nya itu ya. Pengguna gratis memiliki akses ke pratinjau bulanan untuk mencoba suara tingkat lanjut. Jadi kalau yang free, yang gratis dari OpenAI, ya nanti cuma 15 menit, habis itu ya nggak bisa lagi. Kamu dipakai lagi nanti bisa nanti pas ganti bulan gitu loh. Jadi satu bulan itu cuma satu kali dan cuma 15 menit. 15 menit lah sekitaran segitu deh ya. Jadi untuk yang berbayar nanti ya ada daily limitnya kayak gini ya. Kalau yang gratis ini saya tunjukin nanti kalau udah nggak bisa kayak gini. Next, kemudian gimana kalau percakapannya itu nanti sudah habis ya, udah limit seperti ini, maka dia akan nge-switch langsung ke seperti ini, daily limit reach tuh. Nah, dia langsung ke apa? Voice yang warna hitam seperti ini. Jadi, ya jangan kecewa. Jadi buat Anda yang pakai berbayar, ya manfaatin banget lah ya buat nanya hal-hal yang bener gitu. Ini tuh pinter AI-nya, jangan nanya hal-hal konyol gitu loh. Oke. Kemudian di sini pertanyaannya, bisa nggak sih saya melanjutkan percakapan sebelumnya dengan mode suara? Jawabannya, percakapan suara tingkat lanjut dapat dilanjutkan dengan mode tingkat lanjut, teks atau suara standar. Karena mode suara tingkat lanjut belum mendukung kemampuan seperti gambar, percakapan, dan teks. Nah ini belum ya. Ingat loh ya, ini baru-baru awal loh gitu loh. Jadi dia untuk kemampuan gambar, percakapan, nah itu dia belum bisa ngedeteksi. Kalau yang tersebar di internet kan dia bisa tahu ya. Kayak tanya GPT saya ini ada lagi di mana ini. Yang kayak gitu tuh fiturnya juga wah, bisa ngeliat gitu loh. Kemampuan visionnya secara real time itu aduh, ya kita tunggu aja lah ya.
Kemudian hal yang penting selanjutnya itu dapatkah saya mengakses memori instruksi khusus saya dalam percakapan? Nah, maksudnya memori di sini yaitu kalau Anda punya perintah spesifik tertentu ke GPT, nanti biasanya ada tombol memori atau di chatnya ada tulisan memori. Nah, itu dia akan nginget sebuah pesan ini. Jadi kalau Anda lompat-lompat ke percakapan yang berbeda, dia akan ingat. Ya, jadi saya tampilin ntar yang dimaksud memori ini kayak gimana. Itu ya seperti ini ya, saya tunjukin. Jadi ketika nanti Anda masukin perintah, muncul kayak gini, nah itu dia lagi nginget gitu. Mudahnya seperti itu ya, saya kasih cara mudahnya aja biar Anda bisa mahamin, gunain tools ini semaksimal mungkin. Nah, di sini dalam mode suara standar dan lanjut, Anda dapat memuat dan mengakses memori serta mengakses instruksi khusus. Nah, instruksi khusus itu yaitu custom instructions ya. Custom instruction juga sudah saya bahas dan itu ada di video premiumnya ya. Karena banyak yang gak respect jadi saya taruh di premium aja. Jadi kalau Anda mau nonton silakan bayar langganan YouTube, join membership di channel ini, oke? Kemudian bisakah saya buat konten musik? Dan itu nggak bisa karena untuk menghormati hak cipta bagi para kreator musiknya ya. Dan yang terpenting yaitu privacy dan kontrol. Berapa lama Anda menyimpan klip audio dari obrolan suara saya? Ini penting banget. Dan banyak yang orang melewatkan hal ini. Dengan percakapan suara tingkat lanjut, klip audio obrolan suara Anda disimpan bersama transkripsi yang muncul dalam riwayat obrolan Anda. Ya, ini yaitu transkripsinya kayak gini. Nanti saya tunjukin transkrip obrolan saya dengan advance voice-nya itu ya. Nanti yang kayak gini. Nah, untuk berapa lamanya di sini yang penting ya untuk Anda lihat ya ini. Klip audio dari obrolan suara lanjut Anda, suara lanjut ini maksudnya dalam bahasa Inggris itu advance voice ya. Ini kan karena saya terjemahin. Akan disimpan selama obrolan tersebut menjadi bagian dari riwayat obrolan Anda. Saat Anda menghapus di sini ya, menghapus obrolan, kami juga akan menghapus, kata dia, menghapus klip audio terkait dalam waktu 30 hari. Nah, ini ada kata-kata di sini ya, kecuali kami perlu menyimpannya karena alasan keamanan atau hukum. Atau jika sebelumnya Anda membagikan klip audio pada kami untuk melatih model kami. Nah, itu dia. Jadi ya mau gimana lagi? Ya namanya Anda user OpenAI ya harus mau nggak mau gitu kan. Ya mau nggak mau ya apa yang kita omongin, apa yang kita tanya, suara kita itu dimakan sama si OpenAI ini, sama si GPT-nya. Jadi ya pastikan Anda nggak nanya hal-hal yang aneh, sensitif, dan konyol ya. Oke. Di sini juga Anda tidak dapat memulihkan obrolan setelah menghapusnya. Itu penting ya. Jika Anda ingin menghapus obrolan agar tidak terlihat dalam riwayat obrolan, tetapi tepat menyimpannya di akun, Anda harus menggunakan fungsi arsip. Ya, itu dia tuh. Klip audio yang terkait dengan obrolan yang diarsipkan tetap akan disimpan di sini. Ya, jadi seperti itu aja ya hal-hal terpenting yang harus Anda ketahui. Ya, yang lainnya sih menurut saya ya B aja lah ya. Itu hal-hal yang harus Anda perhatikan. Sekarang kita akan masuk ke dalam GPT-nya. Oke, ini dia percakapan saya dengan GPT. Jadi waktu itu jam setengah 4 pagi saya tahu ada update terbaru ini. Dan ini saya tanya, halo GPT. Nah ini suara aslinya yang seperti tadi saya bilang jelasin. Ketika Anda menggunakan advanced voice ini, maka by defaultnya adalah suara asli dari si GPT ini yang nanti akan keluar. Nah ini dia suaranya. Halo, ada yang bisa saya bantu? Nah, kemudian saya tanya lagi sini, oke, bantu saya untuk belajar bahasa Inggris bisa? Nah, karena kan suaranya itu dia kayak orang bener ya, meresponnya tuh cepet. Ya, kemudian dia jawab, Tentu. Kamu mau mulai belajar bahasa Inggris dari mana? Mau fokus ke kosakata, tata bahasa, atau mungkin percakapan? nah, kemudian saya cuma bilang terima kasih, ini di transkripnya hanya kayak gini. Padahal mah enggak ya, enggak ngomong kayak gitu ya. Baik, kita bisa mulai dengan frasa sederhana untuk percakapan sehari-hari. Misalnya, hello, how are you? Yang artinya, halo, apa kabar? Atau, what's your name? Yang berarti, siapa nama kamu? Mau coba ucapkan? Nah, kemudian di bagian sini ketika dia tanya mau coba ucapkan, saya bilang nanti dulu. Nah, saya tanya lagi, ini kan saya pakai versi terbaru kamu ya? Kamu tahu nggak siapa saya? Ini saya mau ngetes si advanced voice ini. Kenal nggak sama saya? Dan ternyata di sini dia jawab, Ya, kamu adalah Afri, seorang ahli digital marketing. nah itu dia. Oke, ternyata saya cek dia ingat siapa saya gitu loh kan. Oke, saya senang sekali. Di versi terbaru ini kita bisa ngobrol langsung ya? Saya tanya seperti itu. Betul sekali. Sekarang kita bisa ngobrol langsung lewat suara. Lebih seru kan? Ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Pas waktu itu waktunya sih udah mau sholat subuh ya. Jadi saya mau bilang nanti ya habis sholat subuh.
kita bikin konten, misalnya konten percakapan. Saya kira ini bisa dilakukan, ternyata kontennya cuma 15 menit dan saya mau pakai lagi nggak bisa, jadi harus nge-switch HP terus ya udah, "Siap Afri," terus dia bilang kayak gini. Siap, Afri. Nanti abis sholat subuh kita bikin konten. Kalau ada ide atau topik khusus yang mau dibahas, langsung aja kabari ya. Nah, kemudian saya ajak ngobrol lagi, "Oke, ini keren banget, saya mau ngabarin ke WhatsApp channel." Jadi kalau Anda nonton ini pas pagi-pagi, lihat saya, "Wih, update baru nih dari OpenAI." Nah, itu saya lagi gunain si advance voice ini di background sambil ngirim pesan ini ya. Ini saya tulis sambil sambil saya ngomong. Ini sebenarnya bukan teks ya, ini saya ngomong. Oke, ini keren banget. Saya mau ngabarin ke WhatsApp channel dan Instagram saya tentang fitur baru ini. Nanti saya akan post dulu jadi biar mereka tertarik gimana. Nah, ini dia responnya bingung nih, agak bingung dia pas waktu itu. Tahu-tahu dia ngetranskrip saya do you want to. Nah, tapi di sini jawaban dia. Yap, dengan fitur baru ini, kamu bisa lebih interaktif dan dekat dengan audiens. Pasti bikin penasaran dan makin tertarik deh. Nah, itu dia ya. Itu ada sedikit kekurangannya ya. Jadi di sini yang seperti saya sebutkan tadi, ada beberapa hal yang direspon tapi hasilnya nggak sama. Itu tetap ada ya, namanya masih baru ya. Jadi kalau Anda lihat tutor-tutor di luar yang smooth-smooth gitu ya, wallahu alam ya saya ya. Apakah dia nggak ngalami eh, kasus kayak segini? Apakah pertanyaannya kan beda user beda pertanyaan yang berbobot apa enggak ya? Kayak gitu ya. Nah, di sini saya bilang ya oke, saya tutup dulu sebentar. Nah, terus saya tanya nih ya, kalau jalan di background bisa nggak? Nih saya tanya kayak gini. Maksudnya jalan di background jadi si obrolan ini tetap nyala, tapi kita buka apps yang lain. Saya misalkan nonton YouTube, ngetik kayak tadi ya. Di sini saya mau nge-broadcast ke WhatsApp channel, bikin story di Instagram. Si advance voice ini masih bisa nggak? Ya, saya tanya. Kemudian dia jawabnya gini. Bisa, Afri. Kamu bisa tetap dengerin aku di latar belakang sambil buka aplikasi lain. Silakan lanjutkan aktivitasmu, aku akan tetap di sini. Nah, oke, kayak gitu ya. Terus saya bilang, oke saya pause dulu, siap. Tapi saya pause Siap. maksudnya nggak langsung nanya gitu. Tapi dia, masih merespon gitu loh. Nah, kemudian ini udah di luar, waktu itu di luar background percakapan. Coba respon dulu, saya tanya. Baik. Nah, dia bilang baik. Respon saya sekarang, saya minta lagi. Oh, oke. Lanjut, Afri. Penasaran nih sama respon audiensmu. Ini sebenarnya saya tanya apa, dia jawab apa, ini juga nggak nyambung. Nah, yang terpenting lagi dia tadi kan kita udah bahas ya bahwa si GPT ini bisa melihat, bisa memahami intonasi suara kita dan yang terkeren itu ketika pas suara azan ya. Nah, kalau kita lihat tadi di percakapan sebelumnya, jadi GPT ini bisa mendeteksi intonasi suara kita kalau kita lagi berbisik kayak gitu. Dia bisa akan merespon ya di advance voice ini dan karena mic saya ini bukan mic kondensor, jadi suara dari luar tertangkap. Saya tanya dia, "Kamu dengar suara aja nggak?" Jadi ketika saya lagi ngomong ya, sekarang bayangin aja ya Anda ngomong langsung sama handphone, tapi ada suara azan di luar atau ada suara anak nangis ya. Saya tanya, kamu dengar suara azan nggak? Ini bukan zan ya. Saya tanya, kamu dengar suara azan nggak? Nah, dia jawab di sini. Ya, aku dengar. Berarti waktu sholat subuh sudah tiba ya? Gila nggak tuh? Dia bisa denger juga. Jadi suaranya kayak noise-noise di luar eh, suara utama saya, dia bisa mendeteksinya. Bisa dengar jadilah. Artinya kan kalau kita ngomong kayak gini, ada orang di sebelah kita ngomong, biasanya kalau manusia normal, kita akan fokus dengan lawan bicaranya. Tetapi GPT ini bisa ngedenger ya. Wah, gokil. Nah, terus saya kasih pertanyaan konyol, kamu bisa nggak azan? Nah, tapi di sini dia maaf dia tidak bisa. Maaf, Afri. Aku tidak bisa mengumandangkan azan. Lihat. Tapi kamu bisa langsung lakukan sholat subuh. Nah, dengar nggak tone suaranya dia? Dia seperti, aduh, maaf Fafri, aku tidak bisa. Nah, kalau tadi kan di sini ya, dengerin tuh tone suaranya ya, kayak gini ya. Ya, aku dengar. Berarti waktu sholat subuh sudah tiba ya? Nah, kayak gitu ya. Tapi pas saya minta, kamu bisa aja nggak? Nah, ini suaranya dia kayak intonasinya. Maaf, Afri. Aku tidak bisa mengumandangkan azan. Tapi kamu bisa langsung lakukan sholat subuh. Intonasinya langsung berubah dia. Maaf, Afri.
Jadi hampir mendekati ya mulai dibuat seperti ngerespon manusia sebenarnya. Seperti itu. Sekarang kita coba pakai yang ini ya, yang standar. Sekarang voice yang standar. Oke, di sini kita sudah masuk ya ke percakapan yang standar. Di sini saya tanya, oke GPT, dan ini dengerin suara dari Hey voice yang standar. Afri, apa yang bisa kita bahas hari ini? Nah, beda ya suara standarnya ya. Nah, saya tanya, aku pengen pakai GPT yang baru nih. Tentu Afri, kamu sudah menggunakan GPT yang terbaru nih. Apa yang ingin kita explore lebih lanjut kali ini? Nah, sayangnya dia pikir GPT yang saya maksud ya versi dari GPT-nya. Maksud saya sih voice-nya itu loh ya di sini. Respon dia Oh, gini. paham sekarang. Kamu ingin mencoba fitur voice chat yang lebih canggih ya? Sayangnya, untuk saat ini di aplikasi Android ini kita hanya bisa berinteraksi lewat teks. Tapi tetap bisa bantu apapun yang kamu butuhkan lewat teks. Kalau di video kemarin saya udah minta si advance untuk nyapa teman-teman di YouTube. Sekarang di sini saya minta nyapa pakai yang suara standar di sini ya. Tentu bisa, Afri. Mau sapaan seperti apa? Santai, energik, atau ada pesan khusus yang ingin kamu sampaikan ke penontonmu? Nah, saya minta di sini ya bahasanya sesuai style kayak saya aja. Jadi kan dia udah tahu style penulisan saya, bahasa saya, intonasi saya, penggunaan kata gantinya apa. Nah, itu udah pintar banget ya. Nah, itu udah ngerti lah dia ya punya. Kalau Anda baca ebook Prompt Engineering saya, pasti Anda paham ya cara bikin si ChatGPT itu ngerti sama kita. Di situ udah saya bahas. Nah, di sini dia udah mulai ngerti dan dia bikin di sini. Dengerin, silakan. Siap. Mungkin sapaannya bisa seperti ini. Hey guys, balik lagi bareng Afri. Hari ini kita akan bahas hal yang beda. Tapi nggak kalah penting buat kalian yang pengen terus leveling up bisnis digital kalian. Jadi aku belakangan sering pakai si GPT ini. Keren banget buat bantuin kerjaan, mulai dari copywriting, konten, sampai marketing strategy. Serius deh, nggak ribet dan responsnya cepat. Buat kalian yang pengen lebih produktif dan nggak buang-buang waktu, cobain aja GPT ini. Gimana menurut kalian tertarik buat explore lebih dalam? Kasih tahu di kolom komentar. Gimana Afri? Cocok dengan style kamu? Nah, dia nanya kayak gitu. Saya bilang jelek, ya kan? Masih bagusan yang advance. Nah, jawab dia. Oke, noted. Afri. Gimana kalau kita coba lagi dengan yang lebih Afri banget dan lebih natural? Bisa jadi seperti ini. Yo, apa kabar kalian? Afri di sini. Gua mau kasih tahu sesuatu yang bisa bikin hidup kalian lebih gampang. Apalagi buat Nah, di sini saya bilang ya, oke boleh-boleh deh. Tapi saya nggak biasa pakai kata gue lu di sini ya. Saya, aku, kamu, ya kan? Saya dia mungkin berpikirnya saya Atta Halilintar kali ya. Nah, di sini saya minta si GPT buat ngasih tahu ke Anda yaitu untuk join kelas basic 3 hari belajar ChatGPT ini ya. Yang seperti pada obrolan sebelumnya, sekarang tugas Anda ajak mereka buat ikut join kelas 3 hari saya cuma 30.000. Nah, jadi dia juga udah tahu saya punya kelas 3 hari ChatGPT ya harganya 30.000. Jadi kalau Anda mau silakan ikut ya. Nah, ini pesan dari si ChatGPT yang saya minta. Got it, Afraid. Ini ajakan yang mungkin pas buat penontonmu. Hey guys, kalau kalian penasaran gimana caranya ChatGPT bisa bantuin kerjaan kalian jadi lebih mudah dan efisien, gue punya kabar baik nih. Gue ngadain kelas basic selama 3 hari buat kalian yang baru mau mulai dan belajar pakai ChatGPT. Cuma 30.000 loh. Di kelas ini gue bakal jelasin step by step gimana cara kalian bisa pakai ChatGPT buat bikin konten, bantu marketing, dan banyak hal lainnya. Langsung aja join, jangan sampai kelewatan. Cek link di deskripsi dan kita belajar bareng-bareng. Gimana menurutmu, Afri? Nah, di sini saya bilang, "Oke, bagus, terima kasih. Nanti aku izin suara kamu buat konten ya." Di sini dia jawab, lucu banget. Siap? Afri, senang bisa bantu dan gak masalah. Pakai aja suaraku untuk kontenmu nanti. Semoga kelasnya ramai dan sukses. Kalau ada yang mau dioptimalkan lagi, tinggal kabarin aja. Oke. Jadi seperti itu ya, percakapan saya menggunakan voice yang standar dengan advanced voice dari OpenAI. Nah, jadi bisa Anda bedain ya beberapa poin yang Anda lihat dan gimana memaksimalkannya. Pada dasarnya ketika pakai yang standar ini aja udah bagus sih, cuman bahasanya aja ya respon suaranya itu kurang energik dan dia nggak bisa memainkan intonasinya kayak tadi yang saya minta ajan gitu.
Bisa nggak? Oh, dia kayak rasa, aduh sorry banget nih aku nggak bisa gitu. Dia ngomongnya tune-nya agak diturunin gitu. Tapi kalau ini kan yang di standar ini dia ya suaranya normal-normal aja gitu, nggak ada intonasi naik turunnya. Nah itu dah perbedaan dan kelebihannya. Kalau Anda pakai berbayar, jadi ada limit satu harinya 15 menit. Kalau pakai gratis sama waktunya 15 menit juga, tapi limitnya 1 bulan bukan 1 hari. Oke? Oke, mungkin sekian saja video kali ini, video yang menjelaskan fitur terbaru dari OpenAI yaitu Advanced Voice. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait AI, ChatGPT, produk digital, strategi marketing, bisa tulis di kolom komentar. Yang mau join WA community saya, silakan klik link di deskripsi video ini. Aku Afri pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya.